persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Nah, kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa bersama-sama di hari ini. Kita minta biarlah Tuhan terus memberkati kita semuanya. Nah, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Shalom semua, apa kabar? Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada di bulan yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat kami. Biarlah Tuhan bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Bawa kami di menara doa ini bersama-sama. Tuhan berbicara buat kami ya Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu kami diubahkan. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalam
dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Mari dari awal katakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Mari sembah Dia, haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari angkat kedua tangan-Mu, sembah Dia. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi, oh Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu
dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu, katakan, tiada terhitung, kesetiaan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu setiap hari. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rencana-Mu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, puji Dia. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hidupmu hari ini ya. Haleluya. Haleluya. Kau sediakan yang terbaik buat kami. Haleluya. Mari Roh Kudus jamah lawan kami, penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan untuk kesetiaan yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Berjalanlah dengan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Dia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari dari awal bersama-sama katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia.
untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi, oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami selalu puji Engkau ya Tuhan di sepanjang hidup kami. Oh, haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, lawat dan jamah kami. Tuhan, jamah tiap kami Tuhan. Mari ibu bapak saudaraku, lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Mari bapak ibu saudara datang pada Tuhan, nyembah Dia. Yesus, Yesus. Mari ingatkan dirinya, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang perkasa, pengasih, penyayang. Mari tinggikan Dia. Oh ya, lama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh ya, Tuhan, aku mau berdoa untuk tiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Aku mau berdoa Bapa, Tuhan tahu keadaan kami, Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu ini. Saudara doa bersama saya mengasihi saudara semua, saya mengasihi saudara. Coba saudara, saya sepakat berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi kesulitan, masalah, satu krisis dalam hidupmu. Atau engkau mengalami kegagalan dalam hidupmu. Yang membuat engkau begitu takut, begitu sedih, susah. Mengalami depresi yang begitu dalam, kesedihan yang begitu dalam dan berkepanjangan. Hari ini aku berdoa Tuhan, Tuhan turunkan ya Tuhan, berikan ya Tuhan pertolongan-Mu buat anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, ingatkan kepada dirimu nak, ingatkan pada dirimu saudara, berdoa. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Dia akan tolong kita. Mungkin kau sedang menghadapi keadaan yang kepentok, tidak tahu apa yang harus, tidak ada jalan keluar, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini adalah hari terobosan,
Terobosan dalam hidupmu sudah dekat sekarang. Mungkin kau bergumul dalam keuanganmu kan, dalam studimu, dalam keluarga, apapun itu. Mari datang pada Yesus sekarang. Mungkin dalam karir, pekerjaan, rumah tanggamu. Mari datang pada Yesus. Kita ada di menara doa. Angkat suaranya, angkat hatinya kepada Yesus. Saudara boleh berseru. Mungkin kau tidak bisa berkata-kata, kau bisa menangis di hadapannya. Datang pada Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan tolong anakmu ini. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Tuhan, nyatakan ya Tuhan mujizat-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu Yesus. Kalau Tuhan pernah lakukan perbuatan yang ajaib di masa lalu, Kau pernah buat mujizat di masa lalu, lakukan sekali lagi ya Tuhan hari ini. Sekarang ini buat anak-anak dalam nama Yesus. Oh ya, doa, saudara doa, jangan diam. Doa sekarang doa. Yes, terobosan terjadi. Makasih Tuhan. Terus saudara terus bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ucapkan terima kasih. Makasih Yesus. Lawat kami, sembuhkan, pulihkan. Jawab Tuhan. Jawab Yesus. Jawab anak-anak. Yesus tolong, berkat-Mu turun. Ya Yesus, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Tuhan terima kasih. Untuk hadirat-Mu Tuhan. Makasih untuk kasih yang sedang dicurahkan ke dalam hati kami. Dan kami tahu kami punya Allah yang mengasihi kami.
punya Tuhan yang baik. Berikan kami pengharapan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Bapa. Terima kasih. Kami bisa kenal isi hati-Mu, kami bisa kenal pikiran-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Bukakan pewahyuan yang baru ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, sepanjang beberapa hari ke depan saya ingin berikan satu seri tentang hidup dalam rencana Tuhan atau impian Tuhan. Ya, sekalipun kita memiliki masa lalu yang buruk atau mengambil keputusan-keputusan yang salah, saudara. Nah, hari ini saya mulai dengan 4 faktor daripada penyebab kegagalan, saudaraku. Dan kita tahu bahwa Tuhan tuh memiliki rencana indah dalam hidup kita. Ya, Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tuh punya rancangan, saudara. Satu rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Nah, rancangan Tuhan atau impian Tuhan dalam hidup kita ini, saudaraku, atau cita-cita Tuhan lah dalam hidup kita itu jauh lebih besar daripada rencana kita, cita-cita kita. Katakan amin. Sebagaimana tertulis dalam Efesus 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Pikirkan ini adalah impikan. Apa yang kita impikan, kita cita-citakan. Katakan amin saudaraku. Nah, yang jadi masalah sekarang yang kita mau bahas adalah ada penghalang besar yang menghalangi kita, saudara, untuk hidup dalam rencana Tuhan ini. Impian Tuhan ini. Saudaraku. Nah, kita tahu bahwa penghalang nomor 1 untuk masa depan kita adalah apa? Masa lalu kita. Ya kan? Karena setiap kita lah, semua. Kita ini cenderung hidup ya menyeret-nyeret. Kayak pakai istilah, menyeret-nyeret masa lalu. Selalu kita ingat-ingat masa lalu. Berapa banyak rumah tangga saudara berantakan. Hubungan rumah tangga tidak harmonis. Karena masing-masing pihak, masing-masing pasangan kalau bertengkar pasti mengingat, menyebut masa lalu dari pasangannya. Saling hajar, masa lalu dijadikan senjata untuk melukai orang lain atau melukai diri kita. Ya kan, untuk menghancurkan diri kita atau menghancurkan orang lain. Dan memang masa lalu yang buruk itu adalah senjata iblis untuk menghancurkan kita atau orang lain. Nah, saudara Kristus, padahal masa lalu itu sebenarnya sudah berlalu. Sudah selesai. Ya kan? Tetapi ada banyak orang yang selalu mau hidup dengan masa lalu. Tentang masa lalu yang mungkin kesuksesannya dia. Dan lain kegagalan dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mau saudara Kristus kita hidup bukan di masa lalu. Tapi kita hidup pada masa sekarang, menyiapkan diri untuk mewujudkan impian Tuhan di masa depan. Yakobus 3 ayat 2 katakan apa? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Apa maksudnya di sini? Kita semua tidak ada yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna. Kita semua berdosa. Kita semua punya masalah. Saudara, punya kelemahan. Kita melukai dan kita bersalah kepada orang lain. Kita melukai dan bersalah kepada diri kita sendiri. Saudaraku, dan kita bersalah dalam banyak hal. Saudaraku, dan memang orang bisa kok, saudara, buka semua kesalahan dan aib kita. Mereka bisa. Dan itu emang gak masalah, memang itulah kita. Yang ngerti katakan amin. Ini kebenaran penting, kebenaran yang paling nyata yang ada di dunia ini. Saya tidak pernah melihat orang mengklaim dirinya sempurna dan tidak pernah bersalah.
Nah, Pengkhotbah 7 ayat 20 pun begitu saudara. Mengatakan apa? Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi semua orang sudah buat dosa. Dijelaskan lagi saudara dalam Roma 3 ayat 23. Katakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Dampaknya apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya? Kehilangan rencana Allah yang semula. Tuhan menciptakan manusia untuk kekekalan. Tuhan menciptakan manusia untuk satu rencana awal. Yaitu apa saudaraku? Yang pertama Tuhan mau kita bisa bersekutu menjadi sahabat Tuhan. Yang kedua jadi partner Tuhan untuk mengelola bumi ini. Berkuasa di bumi ini. Tapi saudara Yesus, karena dosa Adam dan Hawa, manusia berdosa, rencana semula jadi sepertinya hancur. Tapi apakah Tuhan punya rencana awal sudah hancur? Tuhan buat rencana yang B, yang lain. Atau rencana C. Tuhan tidak pernah punya plan B, plan C, plan D. Rencana lain tidak ada. Tuhan tetap kekeh dengan rencana yang semula. Ada satu lagu yang kata, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. ada banyak orang atau di antara kita berpikir, aku ini udah gagal, aku ini udah hancur, udah jatuh. Ya kan, orang aja mungkin udah bilang tidak lah sama kita. Udah jauh dari kita, berkata jijik lah sama kita. Udah gak ada harapan lagi mungkin sama kita. Tapi dengar baik saudara, maka kita bilang, gak mungkin lagi Tuhan mau. Aku gak mungkin lagi bisa hidup lah sesuai dengan rencana Tuhan yang semula. Enggak Tuhan, Tuhan tuh enggak kayak gitu. Tuhan tetap mau pakai saudara. Tuhan tetap mau pakai kita. Itulah alasan kenapa Tuhan datang ke dunia ini. Saudara, Lukas 19 ayat 10 katakan, sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang hilang? Saat kita mengambil keputusan yang salah. Saat kita mengambil keputusan yang salah. Apa artinya keputusan yang salah? Berbuat salah dan berbuat dosa. Itu keputusan yang salah. Saudaraku, apa yang terjadi ketika saudara, apa yang hilang saat kita mengambil keputusan salah? Saat kita berbuat dosa dan melakukan kesalahan. Pertama kita kehilangan apa? Visi. Kita gak bisa lihat lagi ke depan. Masa depan itu. Ketika kita sudah gagal, jatuh, kita kehilangan visi. Kita kehilangan identitas. Kita kehilangan kepercayaan diri. Kita kehilangan sukacita keselamatan. Kita kehilangan damai sejahtera di pikiran kita dan hati kita. Kita kehilangan rencana Tuhan, impian Tuhan, dan harapan Tuhan. Kita semua kehilangan apa kalau kita sudah jatuh, sudah gagal. Kita kehilangan apa saudaraku? Kehormatan, martabat, dan harga diri. Ya kan? Ada banyak hal yang hilang dari keputusan kita yang salah. Tapi Yesus berkata, aku datang. Ya kan? Untuk mencari dan memulihkan apa yang hilang. Dia ingin kembalikan kata pemulihan, restorasi bahasa Indonesianya itu dari sudah hancur kembali ke semula. Itu namanya restorasi.
Dikembalikan ke semula. Namanya restore, ya restore, ya kan? Tapi kalau misalnya rebound, bukan dari hancur ke semula, enggak. Dari hancur menjadi apa? Mantul lebih lagi. Saya bisa ngerti sini. Saudara, ya kan? Ini dia. Alasan Tuhan datang, ya kan? Adalah dia mau mencari dan memulihkan apa yang hilang. Mungkin kita sudah kehilangan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kehilangan visi, kehilangan sukacita. Kita tidak tahu lagi identitas kita dalam Kristus itu gimana. Hari ini, saudaraku Yesus, Tuhan katakan, aku datang untuk kembalikan apa yang hilang. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Sekarang pertanyaannya gini. Bagaimana caranya? Ya kan? Kita bisa hidup dalam rencana Tuhan yang semula. Sekalipun kita memiliki masa lalu yang buruk. Ya kan? Setiap kita saudaraku pasti pernah gagal. Pernah jatuh, pernah hancur. Bahkan kita sendiri malu dengan diri kita sendiri. Ya kan? Tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan masih mau memakai saudara. Dia punya rencana indah dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, pertanyaannya gimana caranya aku bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, saudaraku, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Katakan amin. Kalau kita tidak hidup dalam rencana Tuhan, saudara, itu gak ada kaitan sama Tuhan. Tidak semua hal yang terjadi mendatangkan kebaikan kalau kita tidak hidup dalam rencana Tuhan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, gimana caranya? Yang pertama, langkah pertama, ya kan, untuk kita bisa hidup ya kan, dalam rencana Tuhan yang semula, sekalipun masa lalu kita buruk adalah saudara dan saya harus mau menerima tanggung jawab sejujurnya atas keputusan kita yang salah di masa lalu. Maksudnya gini saudaraku, ya, kita kan semua udah bersalah, kita sudah berdosa. Kalau kita bersalah, kalau kita buat keputusan yang salah, saudaraku, Tuhan tuh mau kita jangan lempar tanggung jawab dengan menyalahkan orang lain. Itu kan gayanya Adam dan Hawa. Saudara, dan gaya daripada setiap orang. Yang Tuhan mau, ya akui aja. Yang kedua, kalau kita salah, ya kan, jangan juga saudara membuat alasan untuk membenarkan diri sendiri. Ya kan? Tanpa mau mengakui kesalahan dan dosa yang kita buat. Tuhan mau. Jangan suka accusing. Accusing itu nyalain orang. Lempar tanggung jawab, nyalain orang. Atau excusing. Cari alasan untuk membenarkan diri. Itu yang pertama saudaraku. Ya kan? Kita enggak, ya kan? Nah, kita kan belajar saudara dari Simon Petrus. Nah, Simon Petrus, saya sudah bahas tentang Simon Petrus. Tapi ada sisi lain, sudut pandang lain yang saya pelajari tentang Simon Petrus yang kita bisa belajar. Simon Petrus yang sudah mengambil keputusan yang salah. Dia ambil keputusan. Saya bilang tidak. Kadang orang bilang, aku buat salah, aku hilap. Tidak ada hilap. Orang itu kalau udah berbuat salah, pasti yang namanya itu keputusan. Dia ambil, kalau keputusan kan dia sadar betul. Betul gak saudaraku? Nah ini penting. Nah makanya Petrus gak dibilang, kita gak bisa ini kan bahwa kesalahan Petrus itu adalah hilap. Nah, 3 kali dia nyangkal Yesus. Kalau 3 kali menyangkal Yesus, ya kan, di hadapan orang yang berbeda, pada waktu yang berbeda, itu bukan hilaf. Tapi apa saudara? Memang dengan kesadaran penuh dia mengambil keputusan untuk berbuat salah. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Tetapi saudaraku, sekarang kita bisa melihat setiap kita pasti sering membuat keputusan yang salah. Nah, ini yang kita mau bahas tentang apa penyebab. Kok kita tuh mau ambil keputusan yang salah. Kita tahu salah, kita ambil keputusan yang salah. Saya ingin kasih saudara satu pemikiran, pemahaman tentang kita harus kenali yang namanya perbedaan. Ya, kita harus mengenali perbedaan yang namanya, kalau bahasa Inggris enak ininya, troubles and trials.
troubles itu adalah kesulitan atau problem. Ya. Itu berkaitan erat dengan keadaan. Itu namanya troubles. Ya, kesulitan atau problem, keadaan. Yang dari luar ke dalam itu namanya badai gitu loh. Ya kan, masalah keuangan, masalah kesehatan, tiba-tiba datang masalah kesehatan, kena sakit, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba rugi, ditipu, segala macam. Itu namanya troubles. Saudara saya ngerti sini kata, ya kalian di luar. Yang kedua ada namanya trials, pencobaan atau godaan. Itu berkaitan erat dengan apa? Karakter kita. Karena memang kedagingan kita, dorongan kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Emang karakternya, ya kan, suka bohong, suka ngutang, nggak bayar, lalu masuk penjara. Tapi antara trials dan troubles, ini dua-dua saling bekerja sama. Untuk membuat kita jadi susah, merasa bersalah. Troubles dan trials ini tidak dosa. Tetapi kalau kita menyerah, saudaraku, ya kan, ketika menghadapi yang namanya troubles dan trials, maka itulah yang disebut dosa atau kesalahan. Saudara, kita mengambil keputusan yang salah karena ada dua hal ini. Yang di dalam namanya trials, godaan, saudaraku, ya kan, yang di luar namanya troubles. Ya, troubles tiba-tiba ya kita dengar kabar. Mungkin anak kita kena apa-apa, ada apa-apa. Itu troubles. Nggak ada kaitannya dengan karakter itu. Saudara ngerti di sini, katakan amin. Ya kan? Kalau karakter lain lagi. Itu godaan atau pencobaan. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Nah, kita harus bisa kenali apa penyebab kita gagal di dalam menghadapi troubles and trials. Kita harus kenali apa sih penyebabnya. Kok bisa gagal? Kalau kita udah gagal, maka kita akan kehilangan apa? Martabat kita. Kalau kita berbuat salah. Saudara bayangin, orang yang sangat dihormati. Seorang jenderal bintang 2. Yang dihormati, yang ditakuti. Sekarang saudara, hilang semua. Kehormatan, martabat segala macam. Kenapa? Karena apa? Saudara, dia gagal menghadapi yang namanya trials and trouble. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan? Seorang, ya kan, kok mau sih tuker imannya supaya bisa dapat kekayaan, supaya bisa jadi kaya, atau menikah dengan orang yang tidak seiman supaya bisa dapat kekayaan dan dapat kehormatan, karena dia akan menikah dengan seorang pejabat. Kenapa dia buat itu? Karena dia, saudaraku, tidak punya identitas dalam Kristus. Nah, hari ini kita akan bahas, saudaraku, dari Rasul Petrus. Saudara, ada 4 kesalahan Petrus ketika dia menghadapi trials dan trouble. Trials itu bicara, saudara, namanya ujian terhadap karakter dia. Ya saudara, yang namanya troubles ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Petrus, kamu ini rombongan daripada Yesus kan? Saya sangat ngerti nih. Ya, kita lihat. Apa yang menyebabkan Petrus gagal? Sampai Petrus menyangkal 3 kali. Penyebabnya ada 4. Yang pertama adalah apa saudara? Kita buka Markus 14 ayat 27 sampai 29. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, baca keras. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Kata-kata seseorang menunjukkan hatinya. Siapa dirinya. Kata-kata Petrus, inilah penyebab daripada kejatuhan dia, kegagalan dia. Dalam menghadapi yang namanya troubles and trials. Apa saudara? Faktor pertama, keangkuhan. Angkuh. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Kelihatannya bahasanya rohani. Oh gak mungkin
Aku doa sehari, ya kan, sekian jam. Gak mungkin aku ada di gereja. Terus aku berbuat seperti itu sombong. Saya bisa ngerti nih. Berapa banyak, oh gak mungkin anak saya bisa melakukan hal seperti itu sombong. Gak mungkin suami saya akan melakukan hal seperti itu sombong. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Nah ini kesombongan, saudara, ya kan, seorang yang hidup dalam keangkuhan cenderung akan mengambil keputusan yang salah. Saudaraku, seringkali kesombongan kita, definisi sombong saudara sudah tahu lah. Ya kan, ketika kita mulai membesarkan diri kita, ya kan di luar daripada kenyataan yang ada. Meninggikan diri kita daripada orang lain. Saudara, melihat dan menganggap kita itu lebih. Amsal 11 ayat 2 di sini dikatakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Karena saudaraku, yang namanya keangkuhan mendahului ketika jatuh ada cemooh. Saudara bisa ngerti sini. Ya jadi faktor pertama yang menyebabkan Petrus jatuh dalam dosa dan kesalahan, dia ambil keputusan yang salah adalah karena apa? Keangkuhan. Saudara mau menang menghadapi troubles and trials? Rendah hati. Rendah hati bicara tentang apa? Bukan aku, tapi Tuhan. Lalu kita doa, Tuhan tolong aku, beri aku kekuatan, kemampuan untuk lewati semua. Katakan amin. Orang yang rendah hati, orang yang ada apa-apa dia selalu berdoa. Meminta pertolongan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Ketika ada apa-apa jangan langsung respon ngomong, itu kan ada hati. Saudara, ya kan? Coba didoa. Yang kedua adalah apa yang menyebabkan Petrus jatuh, mengambil keputusan yang salah, menyangkali sampai 3 kali. Kelelahan, capek. Faktor kedua capek. Saudara ngerti kata capek? Siapa yang pernah capek? Kalau capek badan, saudara tidur, hilang itu. Tapi kalau capek hati, capek pikiran, gak bisa hilang. Ya kan? Seorang yang capek cenderung membuat keputusan yang salah. Semakin kita merasa capek, cenderung hidup kita selalu dihinggapi oleh apa? Rasa takut. Lalu muncul rasa tidak aman. Ketika muncul tidak aman, lalu kita berusaha untuk apa? Bukan menguasai diri, tapi menguasai orang lain. Mendominasi orang lain. Mau mengontrol orang lain. Memanipulasi orang lain. Itu karena capek. Ngerti gak saudaraku? Apa buktinya? Simon Petrus capek. Sebelum Yesus naik ke salib, Yesus ajak Simon, Yohanes dan Yakobus untuk berdoa di Taman Getsemani. Saudara, kita baca Markus 14 ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, baca yang keras, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Kenapa Simon tidur? Capek. Dia tidur, kelelahan. Saudaraku, kelelahan. Mereka kelelahan dan tidur. Ini bahaya. Saran saya, selalu saya berusaha juga memang. Dalam hidup saya pelajari. Kita nggak boleh ambil keputusan penting waktu kita capek. Lagi capek yang di dalam nih. Capek di sini. Capek badan juga nggak boleh. Fatal. Kalau kita ambil keputusan, paksakan ambil keputusan waktu kita capek. Kita akan ambil keputusan yang fatal. Yang dimana kita nangis darah pun nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali itu. Ngerti nggak bisa kembali? Nggak bisa kembali lagi seperti udah nggak jadi dah keputusan dah dipulangin dah. Nggak bisa. Contohnya siapa? Esau. Coba lihat Kejadian 25 ayat 29. Ini jelas sampai 2 kali tulis lelah, capek. Baca kita sama 1, 2, 3. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu.
Lalu datanglah Esau dengan apa? Lelah. Bukan seger, lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Diakui lagi, aku lelah. Saudara, kenapa kok Esau ini seorang yang lelah? Ini orang yang selalu keliling terus di padang. Alkitab katakan Esau sering memburu keluar. Tapi Yakub seorang yang suka ada di kemah. Saya tadi ringkasan satu buku yang menyatakan tentang mitos bahwa orang ekstrovert katanya lebih berhasil daripada orang introvert. Karena orang ekstrovert kan orang gaul kemana-mana. Ini tipe daripada Esau. Mana-mana, banyak pergaulan, segala macam. Ya untuk bisnis, untuk marketing memang cocok untuk orang ekstrovert. Tetapi kenyataannya saudara tahu nggak apa? Semua atlet yang sukses, saintis yang sukses, saudara, atlet, artis, saudaraku, orang 89% katanya, itu banyak kan orang-orang introvert. Kenapa orang introvert? Yang suka diem, kok dia lebih sukses katanya. Karena mereka ini diam bisa fokus. Duduk diam bisa fokus. Lalu bisa mendalami sesuatu sehingga dia menjadi apa? Spesialis. Saya ngerti sih, katakan amin. Marta ini seorang yang wah gitu. Tapi Maria orang yang apa? Diam. Jadi lelah. Banyak orang Kristen tuh yang kalau nggak kerja, kalau nggak tunjukin ini loh performance aku, ini loh pelayanan, ini loh jasaku. Itu orang yang mudah capek. Yang selalu mau tunjukin ini loh aku. Ya kan, aku jasaku. Nanti dampaknya selalu ingin nyenengin orang. Ya kan, orang tertentu lalu rugikan orang yang tertentu lain. Saya ngerti sini, katakan amin. Ini yang terjadi. Kita baca lagi sama-sama. Itulah sebabnya namanya Edom. Ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Ini cerdas. Yakub ini memang dia gak kemana-mana. Tapi orang yang, hati-hati orang introvert, diem itu mikir terus. Dia tenang. Otaknya jalan terus. Kalau ini kan orang yang gerak, ototnya gerak terus kan. Tapi ini kan gak jalan nih. Ini gak jalan. Yang penting ini sama ini jalan nih. Hati dan pikiran yang jalan, yang dalam. Dia bilang, aku minta dulu. Ini kan sah ini. Ya kan, oke aku kasih makanan ini transaksi. Sah dong. Kalau aku kasih kamu makan, kamu ngomong. Ngomong aja, udah aksulungan buat kamu. Dia juga Hawa doang kata-kata kan. Ya. Apa saudara? Buat Esau cuma ngomong aja kan, gak usah banyak pakai duit. Oke, saudara, jual dulu kepadaku hak sulunganmu. Ayat 32, apa jawab Esau? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak sulungan itu? Apa benar? Gak ada gunanya. Saudaraku, jadi sah dong, sah gak Yakub terima hak sulungan? Sah. Waktu dia dapatkan blessing dari Ishak, bapaknya, sah nggak? Sah. Karena emang dia dapat kok, dia udah jual, dia udah beli. Saudara tahu, Alkitab Perjanjian Baru jelaskan tentang apa? Tentang Esau, nasib Esau. Ibrani 12 ayat 16, ini karena lelah. Saya minta saudara, pasti banyak saudara yang capek nih di menara doa. Saudara di menara doa, biar saudara rilis dan relief. Rilis semua kelelahannya. Lepaskan semua. Untuk dapatkan kelegaan. Kesembuhan. Mau ini. Dapat capeknya 0 hasil. Nah ini hasilnya. Saudaraku. Keputusan yang salah. Karena ambil keputusan waktu capek. Apa ini? Ini dia. Kita baca. Ibrani 12 ayat 16. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Seperti Esau
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring, dia tuh lebih ngarah kepada short term pleasure, kesenangan jangka pendek. Ini juga nanti kita lihat Petrus juga gagal karena sama seperti Esau. Saudaraku, dia naruh saudaraku kepentingan jangka pendek, kenikmatan jangka pendek ketimbang mau berkorban hari ini untuk kesenangan di masa depan. Nah lihat saudara, sebab ya kan, baca keras ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan apa? Mencucurkan air nyesel. Lalu buat apa itu? Pas setelah Yakub dapatkan hak sulungan, nyesel. Ujungnya apa? Dendam. Esau mau bunuh Yakub, nggak berhasil. Keturunannya sampai keturunan yang namanya Haman, itu keturunan Esau, mau bunuh daripada keturunan daripada Yakub, orang Yahudi. Saya sambil sini, katakan amin, hati-hati. Kalau saudara capek, tunda dulu. Jangan gampang cerai aja. Itu capek pasti. Cerai aja. Jangan. Kalau saudara sudah bercerai, itu keputusan yang masa lalu, kegagalan masa lalu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Katakan amin saudara. Saudara tetap bisa hidup dalam rencana Tuhan kok. Katakan amin. Berapa? Udah berhenti aja, aku gak mau kerja lagi lah. Males. Punya bos seperti, anak istri mau makan. Kau ini kan gengsimu sendiri. Udah keluar aja dari gereja lah, gak usah pelayanan-pelayanan lagi lah. Itu kan keputusan. Saudaraku karena capek akan ambil keputusan yang fatal. Yang ketiga, apa kesalahan daripada Petrus? Saudara, ketiga adalah Petrus ini seorang yang takut terhadap penolakan dari orang lain. Kalau saudara takut terhadap penolakan dari orang lain, saudara akan cenderung mengambil keputusan yang salah. Ya kan? Kalau kita sudah mulai khawatir, kita mulai takut tentang pendapat orang, tentang diri kita akan sulit untuk mengambil keputusan yang benar, berkata benar, berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut saudaraku. Katakan amin. Ya kan? Kalau saudara masih didorong oleh motivasi untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Karena mungkin orang itu menguntungkan secara ekonomi kah? Secara sosial kah buat saudara? Kau takut, ya kan, untuk mengambil keputusan yang benar, berlaku yang benar. Ya saudaraku, so takut menghadapi penolakan dari orang lain. Saya mau kasih tahu, hal ini menunjukkan bahwa kita ini sudah jauh dari Tuhan. Kita ini berjarak dengan Tuhan. Kita tidak dekat lagi dengan Tuhan. Kita sudah tidak intim dengan Tuhan. Ada orang tuh takut banget sama orang. Padahal orang itu gak ada masalah juga kan. Dengan kata orang. Jadi akhirnya berbohong, manipulasi. Ini ada beberapa kita punya titik lemah. Dan kalau digoda dengan hal itu, kita jatuh seperti Petrus. Saudaraku Yesus, bagaimana ininya saudaraku? Apa yang menyebabkan Petrus takut menghadapi penolakan? Markus 14:54, ini penyebabnya. Kita baca sama-sama. Satu, keras. 1, 2, 3. Dan Petrus mengikut dia dari jauh. Karena Petrus mengikut Yesus dari jauh. Makanya Petrus, ya saudara, mengenal Yesus. Dia menyangkal dia adalah pengikut Yesus. Karena ikut dari jauh. Ketika saudara, ya kan, mulai berjarak sama Tuhan. Pasti saudara menjadi seorang, jadi people pleaser. Mau nyenangin orang. Lalu korbankan hati nurani. Itu jangan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah yang keempat, yang terakhir saudaraku. Yang saya ingin mau kasih tahu. Penyebab daripada Petrus adalah apa?
Petrus, saudaraku, ya kan, mengambil keputusan yang salah karena ya kan dia mau mengambil apa? Kesenangan dalam jangka pendek. Kalau seorang hidupnya berfokus pada kesenangan jangka pendek, pasti keputusannya salah. Soal makanan, kalau saudara sukanya makan yang manis, minum yang manis berlebihan untuk kenikmatan sesaat, keputusan ini ada keputusan yang salah untuk apa? Kesehatan saudara nantinya. Betul nggak? Akibatnya buruk bagi kesehatan di dalam jangka panjang. Ada beberapa orang yang suka memuaskan keinginan hatinya, ya kan? Yang sesaat dengan apa? Belanja apapun, dilihat apa mau beli, ya kan? Nggak punya uang, ya udah utang dulu, pakai kartu kredit. Ini berakibat buruk bagi keuangannya di dalam jangka panjang. Kita lihat Petrus, saudaraku, saya tuh gak bisa bayangin gitu loh, ya kan? Baru kemarin ngomong, aku tuh mau mati loh untuk engkau. Gak mungkin lah iman aku gugur. Ngomong kayak gitu-gitu sama Tuhan Yesus. Waktu Yesus menderita, lagi sedang ditangkap menderita, Petrus ngapain? Sudah tahu gak? Mungkin saudara gak nge. Saudara, coba baca Markus 14:54. Saya kaget waktu baru nge nih. Persiapan khotbah ini. Ayatnya, iya ya. Baca keras, 1, 2, 3. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam. Tahu gak berdiam saudara? Menghangatkan badan. Kayak gitu terapi lah, pijit gitu saudara. Jadi dia punya bos lagi sedang menderita. Kemarin dia bilang mau setia. Sekarang dia hangatkan badan bersama dengan siapa? Bersama dengan musuh. Saya bisa bayangin jadi. Karena dia, yang penting aku enak. Yang penting aku nyaman. Bodoh amat. Yesus mau menderita. Ini keputusan yang salah. Saudara, setiap kali kita menempatkan kesenangan jangka pendek lebih daripada mendisiplinkan karakter kita, kita akan cenderung suka mengambil keputusan yang salah. Saudara pernah dengar cerita Kanye West? Kanye West membuat opini, dia ngomong. Opini yang intinya tuh anti-Semit, anti-Yahudi di hadapan publik. Saudara tahu gak? Adidas cuman perlu waktu 2 menit untuk ambil keputusan pecat Kanye West. Walaupun Adidas harus mengalami kerugian berapa? 4 triliun langsung. Padahal saudara tahu gak? Kanye West itu collab dengan Adidas. Menghasilkan sepatu merek apa? Jenis apa? Adidas Yeezy. Wah itu benar-benar saudara salah satu kolaborasi bisnis yang paling hebat katanya. Sepanjang sejarah. Keuntungannya tuh luar biasa saudaraku. Ya kan? Luar biasa. Nah resiko daripada Kanye West, saudara, hanya dengan ngomong kata-kata dia kehilangan kekayaan berapa? 31 triliun. Langsung nama yang tadinya masuk The Forbes, majalah yang orang-orang kaya, langsung hilang namanya. Saudaraku, branding daripada Kanye West sebagai penggerak sneaker dan penggerak daripada fashion itu hancur. Terus pertanyaannya, kalau saudara jadi Adidas, apakah saudara tetap keep si Kanye, ya kan? Supaya tetap dapat triliunan rupiah, atau saudara cut langsung sepenuhnya daripada brandingnya hancur. Adidas rela mengambil keputusan, rela menderita kerugian 4 triliun rupiah dalam jangka pendek untuk pelihara brandingnya di masa depan. Karena buat Adidas, dia pegang Amsal 22 ayat 1. Apa? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya mau kasih contoh lagi satu orang, saudaraku. Ya kan? Yang rela, saudaraku Yesus ya, menderita sengsara. Ya kan? Hari ini. Untuk saudara
kesenangan di masa depan. Siapa namanya? Musa. Coba kita lihat di Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bayangin saudaraku. Kalau jadi anak putri Firaun, jabatan Musa katanya sudah jadi panglima perang loh. Dengan fasilitas, kekayaan, dengan kekuatan, kekuasaan yang luar, kemewahan segala macam dia saudaraku. Dan dia dipersiapkan untuk jadi orang nomor 2 setelah anak Firaun. Setelah Firaun nantinya. Saudaraku, tapi dia ambil keputusan, tolak, gak mau lagi. Dia keluar dari istana. Ayat 25 katakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Upah yang kekal, bukan upah yang sekarang. Saudaraku, saya sering ucapkan begini. Rasa sakit karena mendisiplinkan diri jauh lebih bermanfaat daripada rasa sakit karena penyesalan. Saya ulangi lagi saudaraku. Rasa sakit karena mendisiplinkan diri jauh lebih bermanfaat daripada rasa sakit karena penyesalan. Petrus melakukan keputusan yang salah dengan menyangkal Yesus 3 kali. Berdasarkan 4 faktor daripada penyebab ini. Nah saudara Kristus, lain hari kita akan bahas. Apa respon Yesus ketika melihat Petrus atau melihat saudara, melihat saya yang mengambil keputusan yang salah. Sadar-sadar kita berbuat dosa, sadar-sadarnya kita berbuat salah. Nah oleh karena hari ini saudara, coba kita renungkan kembali. Saudara Kristus, bahwa Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Saudara, saya ingin ajak saudara tutup dengan satu ayat ini. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini ayat. Tadi pagi saya baca lagi. Saya tersentuh dan saya nangis. Rupanya Tuhan tuh sudah tahu semua kegagalan dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita melakukan kegagalan. Saudaraku, kita mungkin akan mengalami kegagalan. Kita akan mengalami troubles atau trials. Mungkin dalam minggu ini kita. Mungkin minggu depan. Mungkin bulan depan. Atau di kemudian hari. Kita mengambil keputusan yang salah. Saudaraku, saudara harus tahu. Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Tuhan sudah mengetahui keputusan apa yang akan kita buat. Dan dia juga sudah siapkan solusi untuk masalah kita. Karena dia Allah yang tahu akan masa lalu kita. Masa depan kita dan masa sekarang pada saat yang bersamaan. Yang kedua, saudara tahu gak apa? Ini tuh. Yesus senantiasa berdoa untuk kita. Dia bilang, aku sudah berdoa untuk kamu. Aku berdoa untuk kamu. Berdoa untuk apa? Tentang apa yang akan terjadi. Tentang keputusan buruk apa dan kegagalan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tuhan senantiasa berdoa untuk kita. Tuhan mengatakan, aku sudah mengetahuinya dan aku mendoakan. Terus dia berkata, saudaraku, kalau kamu sudah insaf, ini artinya apa? Tuhan tidak punya rencana yang lain. Ya kan? Tuhan tetap, walaupun kita sudah gagal, dia tetap punya rencana yang awal semula itu buat kita. Kalau kamu sudah insaf, ya kan, dari dosa dan kesalahanmu, Tuhan percaya saudara dan saya pasti insaf. Pasti insaf, pasti kembali ke Tuhan. Tinggal masalah waktu.
Anak-anak kita pasti kembali ke Tuhan. Orang tuamu pasti kembali ke Tuhan. Orang-orang yang saudara kasihi pasti kembali ke Tuhan. Dengar baik saudaraku, yang keempat. Saudara, apa respon Yesus yang keempat? Tuhan ingin memakai hidup saudara untuk menguatkan dan menolong orang lain. Kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Tuhan mau pakai kegagalan kita, kejatuhan kita, kesalahan kita, dosa yang pernah kita buat, rasa malu kita. Saudara, ya kan? Untuk apa saudara? Untuk menguatkan yang lain. Nggak usah malu saudara. Jadi anak yatim piatu. Punya orang tua dan masa lalu yang tidak baik. Nggak usah malu. Nggak usah ditutupi. Akui itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai apa yang pernah terjadi masa lalu saudara untuk kemuliaan Dia. Katakan amin. Ini Tuhan. Siapa yang paling pas untuk melayani pecandu narkoba? Mereka yang pernah jatuh dan mengambil keputusan yang salah menjadi seorang pecandu, dan Tuhan pulihkan dia. Tuhan buat dia insaf. Saudara, lalu dia pulihkan ke orang lain. Siapa orang yang paling pas untuk melayani daripada orang-orang yang mengalami depresi, stres yang berkepanjangan? Adalah orang-orang yang pernah mengalami hal itu. Bukan berdasarkan teori-teori. Katakan amin. Siapa orang yang pas sedang menghadapi goncangan rumah tangga? Yaitu mereka yang pernah mengalami kegagalan itu dalam rumah tangga. Tuhan di Alkitab, semua tokoh Alkitab adalah punya masa lalu yang buruk. Abraham, seorang laki-laki yang jual istrinya. Ya kan? Sehingga dia bisa dapat banyak kekayaan di Mesir. Dia tidak akui, dia ngomong deal sama istrinya. Aku tidak akui kamu istri ya. Kita saudara ya. Ya memang pariban ya. Tapi kan dia istri. Dia jual itu sepertinya. Saudara kan Yesus. Ya kan? Kita lihat lagi saudara. Ya kan Yakub. Dia menipu. Banyak. Daud. Masa lalu buruk. Pembunuh dan pencina. Tetapi Tuhan pakai masa lalu mereka semuanya. Simon Petrus, saudara dan saya punya masa lalu yang buruk. Tuhan tetap mau pakai kita. Saya ingin dorong saudara untuk bisa melayani Tuhan. Menjadi orang yang berkata, aku ingin melayani Tuhan. Aku mau hidup. Ada orang-orang yang bisa dekat lagi sama Tuhan. Bisa diselamatkan. Ya kan? Dan aku ingin kelak ketika aku pulang ke rumah Bapak, ada banyak orang-orang jiwa-jiwa yang bersuka cita menyambut daripada kepulanganku. Katakan amin saudara. Ini saudara, ini yang saya mau dorong. Melayani, banyak orang melayani, jangan melayani hanya untuk kepentingan ini sendiri, ego sendiri. Tapi layani Tuhan. Ya kan? Karena saudara mengasihi Tuhan. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Untuk setiap anak-anakmu. Kami semua punya masa lalu yang buruk. Yang mengerikan. Yang membuat kami kalau ingat kami trauma. Kami takut, kami malu. Ngeri Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mati di salib. Engkau telah mengampuni dosa kami. Kau memulihkan setiap luka-luka kami. Dan Tuhan, biar Engkau pakai masa lalu kami ini ya Tuhan. Untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Biar kami jadi orang rendah hati. Tuhan, kami sadar ya Tuhan. Kami harus ya Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Supaya kami tidak tahu capek, selalu lelah. Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau kami selalu mencari ya Tuhan penerimaan daripada orang lain. Sehingga kami takut mengalami penolakan. Kami selalu berfokus pada kesenangan hari ini. Kami tidak menolak untuk mendisiplinkan menderita untuk sementara waktu. Demi kemuliaan, ampuni kami. Hari ini ampuni kami. Kami salah Tuhan. Kami salah. Kami tidak mau nyalahkan orang lain. Kami mau ambil tanggung jawab ini.
Tuhan ampun, kami tidak mau ada alasan apapun. Tuhan, untuk kesalahan kami. Mari ya Bapa, pulihkan bangsa kami. Pulihkan tiap kami. Pulihkan tiap keluarga Yesus. Terima kasih. Hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan. Biarlah Tuhan mau ingat akan kasih mulai perjamuan kudus. Berkati dan urapi kami. Pakai setiap anak-anak-Mu. Urapi mereka semua. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat akan mengambil roti, angkat roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima Tuhan, kau bungkus anak-anakmu semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan daripada gereja ini, wadah ini Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.